Shalom. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Galatia ya, pasal yang pertama. Saya mau menyampaikan tentang tema kita di bulan ini mengenai raja yang memilih kita itu ya. Kita baca sama-sama Galatia pasal 1. Kita baca ayat yang ke-15 saja, bagian A. 1, 2, 3. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku. Nah, Alkitab saudaraku mengajarkan kita bahwa Allah itu berpribadi. Dalam kepribadiannya itu dia punya kehendak untuk memilih. Termasuk untuk memilih kita, menjadikan kita sesuatu gitu ya. Dan nanti kalau kita belajar tentang ayat-ayat ini, nanti kita akan melihat kebenaran-kebenaran mengenai dia yang memilih kita itu ya. Ternyata saudaraku, Allah itu telah memilih kita, bahkan sebelum kita menyadarinya. Sama-sama katakan, dia memilih kita sebelum kita menyadarinya. Paulus berkata di ayat 15 bagian A seperti ini. Tetapi waktu ia yang telah, itu kalimat lampau ya. Waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Bayi yang masih ada dalam kandungan itu jelas belum sadar apa-apa, betul ya? Belum bisa memilih apapun. Tapi Paulus berkata, dalam keadaan tidak sadar itu ternyata Allah sudah memilih saya. Amin. Jadi jelas bahwa Allah memilih kita itu bahkan sebelum kita menyadarinya. Perlu kita ketahui memang ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita sadari, kita lihat, kita pahami, kita ngerti, kita rasakan ada ya seperti itu ya. Nyata. Tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memang kita tidak sadari. Dan seringkali kita bertanya, Tuhan, saya tidak melihat pekerjaan-pekerjaan. Tapi walaupun kita tidak sadari, dalam ketidaksadaran itu Tuhan bekerja. Amin. Bisa mengerti ini? Sadar atau tidak sadar, dia berkarya. Nah saudara, sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang ini. Hak prerogatif Allah itu sebagai raja ya. Hak prerogatif Allah itu adalah seperti ini, kekuasaannya tidak bisa dicampuri oleh apapun dan siapapun. Kalau dia melakukan sesuatu, kalau dia menetapkan sesuatu, kalau dia memilih sesuatu, itu bukan karena apa dan karena siapa, itu karena dirinya sendiri. Bisa mengerti itu? Tidak ada yang mencampuri kekuasaannya itu. Kalau kita baca Alkitab banyak sekali itu, contoh-contoh yang diberikan. Saya berikan 3 contoh saja. Allah memilih dunia sebagai tempat tinggal manusia. Di jagat raya ini ada banyak sekali planet bukan? Tapi kenapa Allah memilih bumi? Karena maunya Allah. Karena dia, bahasa mungkin yang lebih mudah, suka-sukanya Allah, begitu ya. Kenapa enggak pilih planet Pluto di sana ya? Mars atau planet apa? Kenapa dia pilih itu? Karena memang dia pilih berdasarkan keputusannya sendiri. Tidak ada urusan dengan apa dan siapa, itu karena dirinya sendiri. Allah memilih Israel sebagai umat Allah. Apakah Israel itu lebih baik dari bangsa lain? Tidak. Alkitab menjelaskan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, dia memilih Israel berdasarkan apa? Berdasarkan dirinya sendiri. Berdasarkan kemauannya sendiri. Dan dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memilih ke-12 murid, dia berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Amin. Jadi semua ini menjelaskan tentang hak prerogatif Allah. Kekuasaan yang tidak bisa dicampuri oleh apa dan siapa. Apa yang diputuskan, apa yang ditetapkan. Apa pilihannya, itu berdasarkan dirinya sendiri. Karena dia mutlak adalah raja di atas segala raja. Bisa dipahami ini? Nah di dalam Alkitab diceritakan ada seorang bernama Ayub. Suatu kali dia mempertanyakan tentang keputusan-keputusan Allah. Karena merasa Allah itu tidak adil terhadap dirinya. Kalau kita menyimak
Dan membaca kisah Ayub kita tahu bahwa dia adalah orang terbaik di dunia di zamannya. Tidak ada orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan seperti Ayub. Dan Tuhan dua kali memuji dia, tidak ada hamba yang seperti ini. Tetapi orang penyandang predikat terbaik di dunia, tertimpa masalah yang terberat. Semua harta habis, anak-anak mati, dan dia ditimpa oleh sakit yang luar biasa. Dan di tengah-tengah debu itu dia duduk dan bertanya, why? Why? Kenapa keputusanmu seperti ini kepadaku? Kenapa aku yang harus jadi sampel tentang arti ketekunan? Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Why? Terus bertanya tentang keputusan Tuhan. Dan Tuhan tidak menjawab Ayub. Sampai pasal 38 baru dijawab. Bayangkan itu, lama sekali Tuhan baru menjawab ya. Saudara, kalau saya pendeta itu, saudara datang konseling dengan saya cepat menjawab biasanya. Apa masalahnya Pak? Oh, saya cepat menjawab. Tapi dengan Tuhan, dia punya waktu dan cara sendiri untuk menjawab saudara. Hari ini kalau saudara menderita, bergumul, kesusahan, dan saudara bertanya why kepada Tuhan, dia punya waktu kapan menjawab saudara. Amin. Dan terus Ayub bertanya, kenapa? Tuhan tidak jawab. Dan di pasal 38, sebelum sebentar lagi kitab Ayub ditutup, barulah Tuhan menjawab. Dan Tuhan menjawab Ayub seperti ini. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Sekarang Tuhan berbalik menanyai Ayub. Sebelum pasal-pasal sebelumnya Ayub terus bertanya pada Tuhan. Sekarang Tuhan tanya Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau? Ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dan selanjutnya Tuhan berkata, siapa yang berikan pengertian, siapa yang nasihatin aku, semua yang kutetapkan berdasarkan diriku sendiri. Amin. Jadi jelas di sini bahwa keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan, pilihan Tuhan, itu bukan bisnis kita. Itu tidak ada campur tangan dari diri kita sendiri. Itu mutlak. Dia memutuskan, dia menetapkan, dia memilih. Itu karena berdasarkan dirinya sendiri. Amin. Dan kita harus mengerti itu. Nah sekarang responnya bagaimana? Ini dia ya. Apa seharusnya respon kita terhadap keputusan, ketetapan atau pilihan Tuhan bagi kita? Respon kita adalah, kalau kita menyadari itu, jangan pernah tolak. Amin. Tapi terimalah. Kalau Tuhan telah memutuskan saudara, menetapkan saudara, memilih saudara untuk dijadikan sebagai alat untuk memuliakan Dia, jangan pernah tolak itu. Karena seandainya kita menolaknya, itu bukan menjadi sesuatu yang baik bagi diri kita. Itu membuat kita semakin hancur. Tetapi ketika kita sadar dan menerima itu, maka kita akan melihat pemulihan dalam diri kita dan pengembangan hidup kita. Karena memang benar, Dia yang sudah menetapkan hal itu sebelum kita sadari. Saya tidak pernah mau menjadi pengajar Alkitab. Dan saya tidak pernah ingin sama sekali jadi pendeta. Gak pernah. Saya berupaya menjauhi profesi ini. Saya tidak senang profesi ini pada awalnya. Tapi saya sadari ada panggilan ini. Dan saya berupaya untuk menolaknya. Saya berupaya untuk lari. Tapi semakin saya menolak, semakin saya kacau. Semakin saya menolak, semakin gak karuan-karuan. Tapi ketika saya menyadari, memang itu adalah keputusan Allah untuk menjadikan saya sebagai hamba-Nya, maka saya menerima itu dengan syukur. Dan ketika saya menerima itu, saya melihat pemulihan dalam diri saya. Saya melihat pengembangan dalam diri saya. Saya melihat tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saya. Karena memang sebelum saya menyadari, dalam waktu yang lampau, Tuhan sudah menetapkan itu untuk saya. Amin. Jadi ternyata saudara,
Tuhan sudah memilih kita bahkan sebelum kita menyadari. Masing-masing saudara di sini, saudara juga punya keputusan Tuhan. Tuhan yang memutuskan saudara mau jadi apa untuk memuliakan Dia. Tapi kalau saudara menyadari itu, jangan pernah tolak itu. Amin. Karena memang Tuhan yang sudah menetapkan itu, sudah memutuskan itu, sudah membuat seperti itu. Itu kemauan Tuhan yang perlu kita lakukan, sadari, terimalah. Dan kita akan melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Nah, ini adalah kebenaran yang kedua mengenai Allah yang memilih kita. Allah memilih kita berdasarkan anugerahnya semata-mata. Kita baca di ayat 15b itu. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dan Paulus menyadari kalau dia sekarang jadi rasul, jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu bukan karena dia yang begitu pintar dan baik. Bukan karena begitu dia layak Tuhan pilih. Tidak, dia sadar semua ini karena Tuhan memberi anugerah. Kita melihat saudaraku di ayat sebelumnya dari ayat 15 itu diceritakan. Siapa Paulus sebelumnya? Di ayat 13, di ayat 14 diceritakan mengenai masa lalu Paulus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudara, Paulus itu adalah orang yang sangat pintar dalam teologi, tinggi ilmunya. Biasanya kalau orang tinggi ilmunya kalau nggak hati-hati jadi sombong ya. Selain itu dia orang yang cinta adat istiadat dan Taurat. Menjaga Taurat dengan sedetil mungkin. Dia mencintai agamanya. Nah, perhatikan ini saudara, semakin kita menjadi orang agamawi, kita semakin fanatik dengan orang lain. Betul ya? Semakin benci dengan agama lain. Apakah saudara benci dengan agama Hindu? Benci dengan agama Islam? Itu tanda kita ada spirit agama. Seharusnya ketika kita mengasihi Allah, kita mengasihi orang lain. Amin. Siapapun dia. Haleluya. Tapi anehnya semakin kita menjadi orang beragama, fanatik dengan agama, kita menjadi orang yang semakin membenci orang lain. Dan itu yang terjadi dengan Paulus. Apalagi pada saat itu timbul sebuah kepercayaan yang dianggap sekte dari orang-orang Yahudi, namanya agama Kristen. Jadi ini mengganggu agama Yahudi. Itulah sebabnya kenapa dia semakin benci dengan orang Kristen. Dan Alkitab mengatakan, tanpa batas aku menganiaya jemaat. Tanpa ukuran, artinya babak belur itu, brutal artinya. Kalau saya mendidik anak saya di rumah ada batasan, saya tidak pernah mendisiplin kepalanya atau toki kepalanya, nggak pernah. Ya, saya biasanya ambil di bagian bawah aja kalau untuk mendidik mereka, karena saya ada batasan. Kalau tidak ada batasan, babak belur anak saya itu. Mengerti perkataan Paulus di sini? Tanpa batas aku menganiaya jemaat, artinya mau aku bunuh, mau aku apa terserah, tanpa batas. Jadi brutal, ini teroris. Amin. Ini orang jahat. Dan dikatakan bahwa ia berusaha membinasakannya. Mencabut semua akar-akar kekristenan. Dimanapun orang Kristen ada, dia kejar. Dia cari dimanapun ada. Karena agama ini, kepercayaan ini dianggap sangat mengganggu kepercayaannya. Itulah sebabnya dia mengejarnya. Orang ini begitu jahat dan membenci orang Kristen. Tapi justru orang yang seperti ini mengalami Tuhan Yesus. Seorang hamba Tuhan bernama Matthew Henry berkata seperti ini mengenai Paulus. Perubahan yang dikerjakan di dalam dirinya itu terjadi secara tiba-tiba dan besar. Dan perubahan itu bukan melalui pengantaran orang lain sebagai alatnya, melainkan penampakan Kristus secara pribadi kepadanya. Dan pekerjaannya yang langsung atas dirinya. Itulah mengapa kejadian itu dianggap sebagai penyataan kuasa dan perkenanan ilahi yang lebih istimewa dari luar biasa. Orang yang sejahat ini, yang sebrutal ini, yang orang yang teroris sekakap ini,
justru mendapat kasih karunia yang begitu hebat, di mana Tuhan Yesus datang langsung menjumpai dirinya. Haleluya. Lah sebabnya Paulus sadar, kalau sekarang saya jadi orang percaya, kalau sekarang saya jadi hamba Tuhan, saya bukan karena saya sama sekali tidak layak, semata-mata karena anugerah Allah. Amin. Semata-mata karena anugerahnya. Kalau sekarang saya dipulihkan, saya dipakai oleh Tuhan, bukan karena begitunya pintarnya saya dalam teologia saya, bukan begitu hebatnya saya dalam menjaga tradisi saya, bukan begitu hebatnya saya dalam mencintai Tuhan. Tidak, saya orang jahat, saya pembunuh, saya penganiaya umat Tuhan. Tapi justru karena kasih-Nya, Dia menangkap saya. Bisa mengerti ini ya? Nah sekarang saudaraku, kita juga menyadari bahwa segala sesuatu yang baik yang kita terima dalam hidup kita, sadarilah itu semata-mata anugerah Allah. Amin. Kalau sekarang kita jauh lebih baik daripada orang lain dalam tingkat kehidupan sosial kita, ekonomi kita, ingatlah semua itu karena Tuhan. Kalau sekarang kita bisa sekolah tinggi-tinggi semua karena Tuhan. Kalau sekarang kita sukses itu semua karena Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima yang baik itu bukan karena hebatnya kita. Karena Tuhan memberikan anugerahnya pada kita. Tapi yang kedua, yang Tuhan mau ajar kepada kita, kita juga harus belajar melihat orang lain dari sudut pandang kasih karunia. Amin. Kadang kita ini sakit hati dengan orang lain, karena orang lain jahat kepada kita. Tapi Tuhan mau, bagaimanapun orang jahat terhadap kita, Tuhan mau kita memandangnya dengan kasih karunia. Amin. Haleluya. Kita kesel lihat teroris, kita kesel lihat orang jahat, kita kesel lihat orang brutal, kita kesel lihat orang yang tidak baik itu, kita kesel. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat orang lain dari sudut pandang kasih karunia. Karena kita pun sebenarnya tidak layak, kita pun sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita belajar tentang kemurahan Allah. Dan supaya kita bisa melihat orang lain dalam kemurahan Allah itu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Untuk kita memandang orang lain dalam kemurahan Allah. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang terluka karena kejahatan orang lain. Ya karena ketidakadilan orang lain. Kita memendam kesalahan-kesalahan orang lain. Kita benci terhadap ketidakadilan orang lain. Tetapi sekarang Tuhan mengajarkan kita, mari pandang orang lain dari sudut pandang kemurahan, dari sudut pandang kasih karunia. Karena demikianlah Allah memandang kita yang tidak layak ini, tapi menjadi layak oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang terakhir, ini kebenaran Allah mengenai Allah yang memilih itu. Allah memilih kita supaya kita memberitakan tentang Dia. Dikatakan tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya itu tujuannya, amin. Agar itu tujuannya, aku memberitakan tentang Dia. Sama-sama katakan amin. Saudara dipilih, ditetapkan, diberikan anugerah oleh Tuhan, itu supaya saudara dan saya jadi saksi Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan. Itu maksud Tuhan. Nah bagaimana sekarang caranya kita memberitakan Dia? Caranya ini saudaraku. Sama-sama katakan, beritakan Injil yang benar. Karena nanti kalau saudara belajar kitab Galatia ini, ternyata orang-orang Galatia itu sudah mempercayai Injil yang lain. Ada orang-orang yang memberitakan Injil yang palsu. Apa itu Injil yang palsu? Injil yang palsu itu Yesus plus. Hei, kamu tidak cukup percaya Yesus. Kalau mau selamat harus ada Yesus plus. Plus hukum Taurat, plus hukum lain, ya. Makanya dikatakan di situ bahwa ada orang-orang Kristen yang diajarkan, kalau kamu hanya percaya Yesus, kamu tidak akan selamat, harus ditambah, kamu harus disunat. Jadi seperti orang Yahudi, baru kamu diselamatkan. Ada ajaran seperti itu.
Jadi saudara, hari ini juga ada ajaran-ajaran seperti itu, bukan? Seolah-olah itu Yesus tidak cukup dalam hidup kita. Kalau mau selamat jadi orang Kristen sejati, tidak cukup hanya Yesus. Harus ditambah, kamu harus menjadi seperti orang Yahudi. Apa saudara melihat itu? Itu bukan berita baru, itu 2000 tahun yang lalu sudah ada. Nah itu Injil yang lain, bukan Injil. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, bahwa tidak ada sesuatu yang kita bisa tambahkan dalam keselamatan itu. Karena sepenuhnya keselamatan itu karunia daripada Tuhan di dalam Yesus. Secara rohani kita bangkrut, kita nggak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri dengan itu dan ini. Tapi kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan di dalam Yesus. Jadi keselamatan kita mutlak hanya karena Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Kalau ada yang mengajarkan Bapak Ibu bahwa kita diselamatkan tidak cukup hanya Yesus, harus ditambah plus. Itulah Injil yang lain. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka yang memberitakan Injil yang lain. Tetapi sekalipun, saya baca dari ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bisa saja kita melayani, kita beritakan Injil, tapi tanpa sadar kalau kita tidak mengerti Injil, kita sedang menyesatkan orang, bukan menyelamatkan orang. Sebab itu saudaraku, berhati-hatilah dalam apa yang kau beritakan. Karena berita itu bukan menyangkut hanya masalah sukses hidup di dunia ini, tapi berita itu menyangkut tentang bagaimana kehidupan kekal di sorga. Hati-hatilah memberitakan, jangan sampai kita memberitakan Injil yang salah. Karena itu bisa menyesatkan. Amin. Sampaikanlah bahwa orang diselamatkan hanya karena Yesus itu saja. Tidak bisa ditambahkan apa lagi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang dikaruniakan kepada manusia, nama manusia lainnya kita diselamatkan, kata Alkitab. Selain daripada nama Yesus itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya jalan. Sama-sama katakan hanya Yesus. Tetapi saudara, muncul masa lain karena orang berpikir, oh hanya Yesus yang menyelamatkan saya, sudah menebus dosa saya. Kalau begitu dosa saya sudah diampuni. Jadi mulai sekarang saya bebas berbuat dosa. Ada juga yang berpikir begitu. Makanya ini disebut dengan kaum ini. Antinomianisme. Dan ini ada dalam kitab Galatia. Mereka berpikir karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus dosa-dosa saya, maka seluruh dosa saya sudah diampuni, saya bebas berbuat dosa. Nah itu adalah sesuatu yang salah. Dan itu bukan Injil. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka yang berpikir seperti itu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, kita itu dimerdekakan bukan untuk berbuat dosa, tapi justru untuk melayani, untuk hidup benar. Kalau ada seorang yang lahir baru, lalu jatuh dalam dosa, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memulihkannya, mengangkat dia, betul ya? Kalau kita sudah percaya Yesus, apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Alkitab katakan itu mungkin bisa terjadi. Tapi tugas yang lain adalah memulihkan dia dan mengangkat dia. Membawa dia kembali dalam persekutuan yang benar. Tapi memang ada orang-orang yang memang sengaja untuk hidup dalam dosa. Sengaja untuk diam dalam dosa. Dan mereka berpikir, tidak apa-apa hidup dalam dosa. Karena Yesus sudah bayar semua dan saya tetap selamat. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka, perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita berpikir Yesus sudah menyelamatkan kita, dosa kita sudah diampuni, lalu kita hidup dalam dosa dan sengaja hidup dalam dosa, ku peringatkan kamu, artinya engkau belum selamat. Bisa mengerti itu? Yang Tuhan mau, saudaraku, ini ya, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Kita tidak bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Tapi waktu kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini hubungan harmoni kita dengan Tuhan. 3 selanjutnya kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu membawa relasi yang baik dengan sesama manusia. Lalu 3 selanjutnya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Membawa relasi yang baik dengan diri kita sendiri. Amin. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, buah-buah ini akan keluar dalam hidup kita. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu hal, semua buah ini bisa kelihatan. Kalau kita mengunjungi orang sakit, karena ada kasih kita mengunjungi dia. Karena ada sukacita kita mau menghibur dia. Karena ada damai sejahtera kita berupaya untuk menenangkan dia. Karena ada kesabaran kita mau mendengarkan keluh kesahnya. Amin. Karena ada kemurahan mungkin kita bawakan dia kue atau bawakan dia buah-buah. Karena ada kebaikan mungkin kita tawarkan bagaimana dengan anak-anak di rumah, Pak. Yang Bapak tinggalkan, Bapak sakit, mungkin saya bisa bantu anak-anak di rumah. Karena ada kesetiaan mungkin saya berpikir, mungkin tidak cukup sekali saja saya mengunjungi. Mungkin perlu 2-3 kali saya harus mengunjungi dia ke rumah sakit. Karena ada kelemah lembutan, mungkin ada dokter datang di situ dan berkata, please sebentar keluar, kita mau adakan pemeriksaan. Kita keluar, kita rendah hati, amin. Karena ada penguasaan diri, ketika jam besuk sudah selesai kita berkata, oke, saya pulang dulu. Mengerti? Jadi buah roh ini bisa keluar dalam satu tindakan. Kalau kita mengikuti kehendak roh, inilah yang akan keluar dalam kehidupan kita. Bisa mengerti itu ya? Kita merdeka, tidak melakukan dosa, tapi buah-buah inilah yang keluar dalam hidup kita. Paulus berkata kepada Timotius seperti ini, dalam Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi bagaimana caranya kita memberitakan Yesus? Alkitab berkata, awasilah ajaranmu. Jangan memberitakan Injil yang lain. Sampaikanlah Injil Yesus Kristus. Kita hanya diselamatkan hanya karena Yesus. Tapi selanjutnya Alkitab berkata, awasilah hidupmu. Haleluya. Engkau dimerdekakan bukan untuk berbuat dosa, tetapi engkau dimerdekakan supaya hidupmu dituntun oleh roh. Sehingga yang keluar dalam kehidupanmu adalah buah-buah roh. Jadi dengan ajaranmu, dengan perilakumu, kamu memberitakan tentang Yesus. Itulah sebabnya engkau dipilih. Itulah sebabnya engkau diberikan anugerah. Supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Memberitakan tentang Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.